Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ijen. Saya Hafiza Davianti. Saat ini saya sedang berada di Gedung A Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saat ini pada tanggal 28 hingga 29 Januari 2022 sedang diberlaksanakannya vaksinasi booster ketiga oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Masyarakat Indonesia sudah bisa mendapatkan vaksinasi booster dosis ketiga dengan usia minimal 18 tahun ke atas dan dengan jarak 6 bulan dari vaksin pertama dan kedua. Tata cara untuk mendapatkan vaksinasi booster ketiga bisa melalui aplikasi Peduli Lindungi. Tapi perlu diingat sahabat Ijen, vaksinasi dosis ketiga harus menyertakan tiket serta barcode yang sudah tertera ya. Untuk memperoleh vaksin booster, sebelum memasuki gedung, peserta vaksin harus melakukan cek barcode melalui aplikasi Peduli Lindungi. Lanjut, peserta vaksinasi harus memperlihatkan tiket dan jadwal vaksin yang tertera. Setelah itu, peserta harus mengisi dan mengambil formulir yang sudah ditentukan. Selanjutnya, peserta menunggu untuk giliran dipanggil dan mengisi formulir berupa data diri. Namun, apabila peserta memiliki riwayat penyakit komorbid, harus memperlihatkan surat rekomendasi dari dokter. Pada tahap screening, sama seperti dengan vaksinasi sebelumnya, petugas vaksin harus memeriksa data diri dan peserta perlu dicek suhu serta tekanan darahnya, serta harus dalam keadaan sehat. Selanjutnya, peserta menunggu giliran untuk disuntik. Setelah vaksin, peserta harus menunggu sekitar 15 menit untuk observasi. Namun, peserta yang memiliki penyakit bawaan komorbid atau autoimun perlu menunggu sampai 30 menit. Boleh, selamat siang. Saya dengan Dr. Esti dari Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Hari ini sudah dari Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti sudah hari ketiga ya. Hari ketiga pelaksanaan vaksin booster atau vaksin lanjutan, vaksin dosis 3. Vaksin yang diberikan jenisnya Pfizer dengan setengah dosis. Secara keseluruhan, target kita dalam 5 hari pelaksanaan itu satu hari targetnya 1.200 peserta. Hari ini sudah sekitar 3.000-an lebih ya, gitu. Efek samping dari pemberian vaksin booster sebenarnya kurang lebih sama dengan vaksin-vaksin yang lain, dengan yang sebelum-sebelumnya. Reaksi lokal itu nyeri di tempat penyuntikan, kemudian bisa merah, bengkak di tempat penyuntikan, dan umumnya sih pasien demam 1-2 hari setelah penyuntikan. Tapi kembali lagi respon setiap pasien itu beda-beda, tapi kurang lebih itu. Yang pertama jenisnya pasti berbeda untuk yang sekarang ya. Sekarang kita berikan vaksinnya adalah Pfizer. Booster dengan Pfizer itu diperuntukkan untuk pasien yang menerima dosis primer atau dosis pertamanya Sinovac, kemudian dan AstraZeneca. Yang utama adalah sudah memiliki tiket vaksin ketiga di aplikasi Peduli Lindungi. Dan perlu dicatat, tidak hanya terbit tiketnya, tapi sudah berlaku tiketnya. Gitu. Itu bisa dilihat di aplikasi Peduli Lindungi. Itu secara administratifnya. Kemudian secara klinisnya, yang jelas pasien harus dalam kondisi sehat, tidak ada gejala apapun pada saat mau divaksin. Secara umum itu. Tidak perlu takut vaksin. Vaksin sudah pasti aman. Kita perlu vaksin untuk melawan dan mengakhiri pandemi ini. Yang belum divaksin, ayo segera vaksin supaya kita bisa hidup normal lagi seperti dulu. Untuk situasi vaksinasi saat ini cukup terkendali dan sesuai dengan protokol kesehatan. Tujuan diselenggarakannya vaksinasi tersebut guna membentuk herd immunity yang kuat dan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Menurut saya ini kan programnya pemerintah ya, karena memang sekarang lagi virus Omicron juga udah masuk ke Indonesia. Menurut saya sih bagus sih untuk penanganan percepatan. Harapannya vaksin booster bisa meningkatkan imun lagi, apalagi sekarang lagi maraknya COVID Omicron ya. Mungkin hampir sama dengan Pak Firwan ya, untuk meningkatkan imun kita ya, biar kita semakin kuat. Bagus, cepat sekali tadi diperiksa, terus antriannya nggak terlalu banyak. Kalau saya pribadi sih lebih
lebih semangat lah ya untuk menjalani aktivitas esok harinya. Kalau saya pribadi sih belum ada. Baik-baik aja. Kebetulan nggak ada efek, cuman bekas suntikannya itu kayak pengen dipegang-pegang gitu. Kalau saya sendiri ada sedikit, mungkin sedikit pusing-pusing aja, cuman masih bisa diatasi, masih bisa jalan juga saya. Menurut saya sih jangan takut ya, karena memang ini kan untuk kita bersama juga gitu. Mudah-mudahan kesehatan masyarakat juga jadi aman gitu. Jangan lupa vaksin, insya Allah aman dan kedepannya kita lebih sehat. Ya, siap. Oke sahabat Izin, itu dia rangkaian kegiatan vaksinasi hari ini. Semoga dengan adanya vaksinasi kita dapat terlindungi dari virus COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan. Saya Fiza Davianti melaporkan untuk Anda.